Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Udah siap nih belum mau belajar matematika? Saupa udah siap belum? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita mau belajar tentang bangun ruang sisi datar ya, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan juga limas. Untuk itu sebelumnya ibu mau kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk absennya nanti temannya bisa untuk ngabarin ibu ya kalau yang belum hadir atau ada hal berhalangan. Untuk yang lain tolong direkap sama sekretarisnya aja. Nanti kirim ke ibu lewat WhatsApp. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran. Ibu share screen dulu ya. Muncul share screen-nya udah belum? Udah muncul? Sudah, Bu. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Semua udah siap kan? Bukunya semua disiapkan. Jangan kita belajarnya nggak fokus. Kita belajar tetap harus fokus walau belajarnya secara online. Ya, Bu. Oke, sebelumnya kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi pada materi kita hari ini kita akan siswa-siswa ibu mampu menemukan rumus luas permukaan dan volume kubus. Selanjutnya mampu menemukan rumus luas permukaan dan volume balok. Dan juga rumus luas permukaan dan volume prisma, menemukan rumus luas permukaan volume 5, serta siswa-siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, untuk itu Ibu mau ngasih materi sedikit untuk kalian. Nanti kalian pelajari dari buku paket maupun itu internet ya, untuk lebih memahaminya. Untuk yang pertama kita bahas tentang bangun ruang sisi datar yaitu kubus. Bisa dilihat semua gambarnya. Pasti siswa-siswa udah nggak asing kan sama gambar kubus. Semua udah pada tahu juga kan? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, kita masuk ya. Yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Nah, kita ini bisa dilihat ya anak-anak semua sifat-sifat bangun kubus. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi, memiliki 8 buah titik sudut. Nah, untuk titik sudutnya pasti siswa-siswa udah pada tahu ya, titik sudutnya ada titik A, B, C, dan sebagainya. Selanjutnya ada 12 buah rusuk sama panjang. Lalu ada 12 diagonal bidang sisi yang sama panjang, 4 buah diagonal ruang yang sama panjang, serta 6 buah bidang sisi. Ini ada gambar dari jaring-jaring kubus. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kubus itu dibuka, maka jaring-jaringnya seperti ini. Seperti yang ada pada gambar. Kelihatan semuanya? Oke, kelihatan ya. Lalu kita masuk ke rumus kubus. Yang pertama ada volume. Nah, ini siswa-siswa harus ingat ya, karena untuk mengerjakan soal-soal, kalian harus tahu rumus-rumus volume serta luas permukaannya. Nah, yang pertama ini ada rumus kubus, yaitu rumus volume kubus, sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 3. Selanjutnya ada luas permukaannya, yaitu 6 dikali sisi kali sisi. Lalu ada panjang diagonal bidang, yaitu S sisi akar 2. Kalau untuk diagonal ruangnya sisi akar 3. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke balok.
Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Nah, ini bisa kalian lihat balok. Kalau balok, perbedaan balok sama kubus itu, kalau kubus sisi-sisinya sama panjang ya, kalau balok itu enggak. Lalu ini ada sifat-sifat balok. Yang pertama, sisi berbentuk persegi panjang. Lalu memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, serta 12 rusuk. Lalu rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. Dan yang terakhir, diagonal bidang sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, ini ada rumus dari balok. Kalian harus ingat ya, ini dia. Ada volumenya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, luas permukaannya 2 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Ini dalam kurung ya, anak-anak harus ingat. Selanjutnya ada panjang diagonal bidang, yaitu akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, atau akar panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat, atau akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Selanjutnya untuk diagonal ruangnya, akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, ini harus kalian ingat ya. Kita masuk ke prisma. Ini gambar prisma. Ini contohnya ada prisma segitiga, prisma segi 4, dan ini prisma segi 5. Untuk sifat-sifat prisma, yang pertama, prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Lalu setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Lalu memiliki sisi tegak atau rusuk miring. Dan yang terakhir, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Nah, ini kalian bisa lihat di share screen Ibu, rumus dari prisma. Yaitu volume luas alas kali tinggi, untuk luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, kalau ini tergantung dari bentuk prismanya juga. Jadi nanti kalian akan, untuk lebih jelasnya bisa dibaca buku paketnya. Yang terakhir kita ada limas. Semua masih kelihatan share screen Ibu? Masih, Bu. Masih ya. Kita masuk ke limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke sifat-sifat limas. Memiliki titik sudut berjumlah N titik sudut alas ditambah 1 titik sudut puncak. Nah, ini kenapa dibilang berjumlah N? Karena dia tergantung dari gambar limasnya itu. Bisa limas segitiga, limas segi 4. Nah, itu tergantung dari bentuk limasnya. Lalu ada memiliki rusuk berjumlah N rusuk dikali 2. Dan yang terakhir memiliki bidang sisi yang berbentuk segitiga dan berupa N sisi. Nah, ini untuk rumus limas. Volume limas 1/3 luas alas dikali tinggi. Untuk luas permukaannya, jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Oke, itu aja. Oh, ini ada contohnya ya. Contohnya bisa diperhatikan semuanya, biar lebih memahami materi kita pada hari ini. Husnul membuat sebuah bangun ruang berbentuk 5 segi 4 oleh gurunya dengan ukuran panjangnya 12 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 18 cm. Volume 5 segi 4 milik Husnul. Nah, ini yang ditanya volume dari 5 segi 4. Rumus volumenya itu 1/3 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi untuk rumusnya itu kita masukkan nilainya. Tadi panjangnya diketahui 12 cm. Oke, untuk panjangnya 12 cm, lebarnya 12 cm, serta tingginya tadi 18 cm. Maka kita dapatkan hasilnya 864 cm. Jadi kita harus, dari contoh ini kita
yang paling penting itu tahu rumus dari volume serta luas permukaannya ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan lembar aktivitas siswa, kalian akan mengerjakannya ya, secara berkelompok. Oke, ini masuk ke contoh yang terakhir ya. Sebuah tempat minyak tanah berbentuk prisma segi 4 beraturan dengan ukuran 4 desimeter dan tinggi 8 desimeter. Hitung berapa liter volume prisma tersebut. Nah, untuk volume prisma, luas alas dikali tinggi. Jadi, karena tadi luas alas kali tinggi ya, jadi sisi sama sisinya itu dikalikan, baru dikali ke tinggi. Jadi 4 kali 4 dikali 8, hasilnya 128 desimeter kubik, atau 128 liter. Jadi volume prismanya itu kita dapat 128 liter. Oke, sampai sini masih bisa dipahami materinya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, karena Ibu udah ngasih materi sedikit untuk acuan kalian, lalu sebentar ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan lembar aktivitas siswa yang akan dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya bebas aja ya. Yang penting dia 3 orang masing-masing kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit. Ibu share ke WhatsApp grup. Kalian bisa kerjakan sekarang. Tapi tetap stay di grup ini ya, di Zoom ini ya. Nanti udah selesai kita akan memaparkan hasil dari diskusi kalian. Oke, boleh dimulai. Untuk kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Oke, untuk anak-anak Ibu semua, udah selesai belum ngerjainnya? Ini udah waktunya, udah 20 menit juga. Udah selesai semua diskusinya? Udah, Bu. Udah, oke. Berarti Ibu mau beberapa perwakilan dari kelompoknya ya. Tunggu Ibu share screen dulu untuk lembar aktivitasnya. Muncul nggak? Kelihatan ya? Share screen-nya. Oke, sebentar. Kelihatan, Bu. Oke, sekarang Ibu mau salah satu perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil nomor 1 dan nomor 2 dari lembar aktivitas siswanya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, siapa tuh? Vira ya? Ya, boleh, Ya, Bu. silakan. Jadi jawaban untuk nomor 1, pertama-tama kan diketahui luas alasnya itu 35 cm kuadrat, sedangkan tinggi prismanya itu 25 cm, dan yang ditanya volume prismanya. Jadi
volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Jadi 35 kali 25 hasilnya 875 cm kubik. Jadi volumenya 875 cm kubik, Bu. Oke, berarti itu ya jawabannya. Untuk yang nomor 2-nya? Untuk yang nomor 2 kan panjang sisi kolamnya itu masing-masing 12 meter, 6 meter, dan 10 meter. Dan diketahui juga dalam 1 jam dapat memenuhi 60 meter kubik. Jadi yang ditanya berapa jam waktu yang diperlukan. Pertama-tama kita cari dulu volumenya. Volume balok, karena kolamnya bentuk balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dikalikan 12 kali 6 kali 10, hasilnya 720 meter kubik. Kemudian dibagikan dengan 60. Jadi hasilnya 12 jam. Jadi untuk mengisi kolam renang tersebut diperlukan 12 jam. Oke, berarti itu jawabannya ya. Selanjutnya untuk nomor 3-nya, siapa yang mau berwakilan dari kelompoknya? Kelompok yang lain ya. Taufazia, Bu. Oke, Saufazia, silakan. Nomor 3, soalnya Aidil mempunyai kotak pensil yang berbentuk balok yang berukuran panjang 0,5 desimeter, lebarnya 0,1 meter, dan tingginya 15 cm. Yang ditanya volume kotak pensil Aidil. Jadi jawabannya, jika panjang sisinya itu 0,5 desimeter, 0,1 meter, dan 15 cm, karena ada beberapa satuan yang nggak sama, jadi harus disamakan dulu satuannya menjadi sentimeter. Jadi yang 0,5 desimeter dikali 10 jadi 5 cm. Terus untuk lebarnya 0,1 meter dikali 100 meter sama dengan 10 cm. Maka volume balok kan P kali L kali T. Maka masukkan, jadi panjangnya itu 5 dikali 10 dikali 15. Jadi volumenya 750 cm kubik, Bu. Oke. Udah benar ya jawabannya dari Saufa. Pak, kita lanjut karena waktunya juga udah mau habis. Untuk yang nomor 4 sama nomor 5 nih, siapa yang mau? Saya Bu Aulia. Oke, Aulia, silakan. Rumah Mutia memiliki atap yang berbentuk prisma segitiga dengan ukuran alas segitiga 10 cm dan tinggi segitiga 5 cm. Jika tinggi prismanya 20 cm, maka volume atap Mutia adalah, jadi karena berbentuk prisma, jadi prisma segitiga, cara mencari volumenya adalah dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas yaitu adalah luas dari si segitiga itu. Jadi 10 kali 5/2 dikali tinggi prisma yaitu 20. Sehingga 25 kali 20 jadinya 500 cm pangkat 3, Bu. Oke, berarti itu hasilnya ya. Untuk yang nomor 5-nya, boleh silakan. Yang nomor 5, untuk luas balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah 2 panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jadi 2 dikali 16 kali 16 ditambah 16 kali 4 ditambah 16 kali 4. Jadi hasilnya 2 kali 384 yaitu 768 cm kuadrat. Untuk luas limas dikurang luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Jadi 16 kuadrat tambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan 256 ditambah 4 kali setengah kali 16 kali 6. Sama dengan hasil akhirnya, Bu, menjadi 448. Luas kedua bangun ruang itu dijumlahkan. Jadi luas balok ditambah dengan luas limas. 768 tambah 448 jadi 1216 cm kuadrat. Oke, benar ya. Berarti jadi dari soal nomor 5 ini luas permukaan dari limasnya kita jumlahkan dengan luas permukaan baloknya. Oke, karena semuanya udah benar dan Ibu rasa kalian semua cukup memahaminya ya. Sebentar Ibu. Oke, dulu. Oke, karena
lembar aktivitas siswanya udah dikerjain semua, sekarang Ibu mau perwakilan salah satu siswa untuk menyimpulkan apa aja yang udah kita pelajari dari hari ini tentang bangun ruang sisi datar. Oke, siapa yang mau? Saufa, Bu. Oke, Saufa, silakan. Yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kali ini yaitu diketahui rumus kubus, yaitu volumenya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Terus untuk mencari luas permukaannya itu 6 kali 6S kali S, jadi atau sama dengan 6S kuadrat. Untuk panjang diagonal bidang sama yaitu S akar 2. Dan panjang diagonal ruang yaitu S akar 3. Selanjutnya untuk rumus balok itu kalau volumenya kalau mencari volume berarti rumusnya 4 kali P kali L kali T. Rumus luas permukaan yaitu 2 dikali P kali L kali T. Terus panjang diagonal bidang. Rumusnya itu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat atau akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat atau akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Dan panjang diagonal ruangnya yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu ada untuk prisma, rumusnya yaitu kalau misalnya mencari rumus volume berarti luas alas kali tinggi. Kalau luas permukaan berarti 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Udah, Bu. Oke, udah berarti Masih ada, Bu. Oh ya? Limasnya, Bu. Oh ya, boleh. Silakan untuk yang limasnya ya. Iya, volume 5 sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Terus kalau misalnya ditanya luas permukaan, berarti rumusnya jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ya, Bu. Oke, berarti siswa Ibu udah paham tentang bangun ruang sisi datar ya. Karena waktu kita juga udah habis. Sebentar ya. Karena waktu kita juga udah habis, jadi karena pembelajaran kita hari ini akan Ibu tutup. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Ada 5 soal, kalian kirim minggu depan melalui chat personal ke Ibu ya, biar Ibu tahu siapa aja yang mengumpulkan. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan untuk mempelajari materi yang akan datang nanti, Ibu akan beritahukan nanti di WhatsApp grup sekalian dengan tugasnya. Oke, karena waktu kita juga udah mau habis, sebelumnya kita berdoa dulu. Dengan doa kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan siswa-siswa Ibu tetap mengingat dari rumus-rumusnya tadi. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.